Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pertama dan yang paling utama marilah senantiasa kita panjatkan puja budi syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabatnya dan umatnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kaji kita kali ini yaitu tentang bukti-bukti kebesaran Allah di dalam ciptaannya, seri yang pertama. Nah, di dalam bahasan bukti-bukti kebesaran Allah dalam ciptaannya dibagi menjadi 4 seri. Yang pertama yaitu di dalam alam semesta, kemudian yang kedua di dalam diri manusia, yang ketiga di dalam dunia fauna atau binatang, kemudian yang keempat adalah di dalam dunia flora atau tanam-tanaman termasuk tumbuhan dan buah-buahan. Untuk seri yang pertama, para pemirsa, yaitu bukti-bukti kebesaran Allah di alam semesta. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 191, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون وقياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Nah, kemudian di dalam surat Fusilat ayat yang ke-53 Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq wa awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap penjuru langit, fil afaki, dan di dalam diri mereka sendiri sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kalau kita lihat Allah menciptakan alam semesta ini begitu teraturnya, begitu rapinya, mulai dari alam mikroskopis. Ini gambaran dari atom, di mana inti atom yang isinya proton dan neutron, kemudian elektron senantiasa berputar mengelilingi pusatnya, intinya. Kemudian kalau kita lihat pada gambar kiri bawah adalah bulan yang senantiasa berputar mengelilingi bumi kita. Nah, kemudian kalau kita melihat lebih jauh lagi, ini matahari, ini bumi kita, maka bumi kita pun juga berputar mengelilingi matahari sebagai pusat perputaran. Kalau kita bayangkan, jemaah sekalian, jarak dari matahari ke bumi kira-kira 150 juta kilometer, maka bumi ini kecepatan mengelilingi matahari sebesar 107.000 kilometer per jam. Karena waktu untuk sekali berputar mengelilingi matahari periodenya 365 hari atau 1 tahun.
Sementara bumi sendiri berputar terhadap sumbunya, terhadap porosnya, sekali berputar periodenya 24 jam. Karena jari-jari bumi kira-kira 6.000 kilometer, oleh karena itu permukaan bumi kita itu berputar terhadap pusat sumbu rotasinya itu sebesar 1.670 kilometer per jam. Kecepatan yang sangat besar, yang lebih besar dari kecepatan pesawat. Nah, sementara kecepatan mengelilingi matahari sangat luar biasa besar, yaitu 107.000 kilometer per jam. Begitu cepat sampai kita tidak bisa bayangkan seperti apa kecepatan bumi kita mengelilingi matahari. Nah, ini adalah gambaran dari susunan tata surya kita para jamaah, yaitu matahari sebagai pusat perputaran, kemudian planet-planet mulai dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, ya, kemudian Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto semuanya berputar mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Nah, kemudian periode atau waktu edarnya berbeda-beda tergantung dari jarak dari matahari kita. Kalau kita menempati di bumi, di sini tempat tinggal kita, maka waktu yang diperlukan untuk mengukur waktu usia kita misalnya, maka berdasarkan waktu bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari. Kalau kita usianya misalnya 50 tahun, para pemirsa, berarti waktu itu diukur berdasarkan bumi mengelilingi matahari sudah 50 kali berputar atau 50 tahun. Nah, kalau kita tinggal di tempat lain, misalnya di Mars, yang periodenya hampir 2 kali lipat dari periode bumi, ya berarti 1 tahun di sana sama dengan 387 hari. Nah, sehingga kalau kita tinggal di Mars, ya kira-kira bagaimana Pak pemirsa? Maka usia kita yang 50 tahun di bumi itu sama dengan 25 tahun kalau dihitung dari waktu Mars. Itulah pengertian waktu adalah relatif. Nah, kemudian dari segi ukuran para pemirsa, ini ukuran matahari kita, ini adalah bumi kita, ya, yang kecil ini bumi kita. Nah, kemudian kalau matahari kita perkecil lagi, maka bumi kita itu seperti sebuah titik saja. Ketika bumi seperti sebuah titik saja, maka ukuran kita sudah nggak bisa dibayangkan betapa kecilnya kita. Bumi saja begitu kecil dibandingkan dengan matahari, apalagi kita. Nah, kemudian kita lihat para pemirsa, kecepatan bumi mengelilingi matahari tadi 1.670 kilometer per jam. Kemudian kecepatan bumi mengelilingi matahari 107.000 kilometer per jam. Nah, sedangkan kecepatan tata surya, matahari dengan planet-planetnya, itu ternyata juga berputar mengelilingi pusatnya, yaitu pusat galaksi. Nah, ini adalah gambaran dari galaksi, satu galaksi, pusatnya namanya black hole. Nah, periode untuk mengelilingi sekali berputar itu sangat luar biasa begitu lama para pemirsa kira-kira 80 juta tahun. Nah, dengan kecepatan 720 kilometer per jam itu kalau galaksi ini mengelilingi pusat kumpulan dari galaksi yang namanya cluster. Nah, kemudian umur alam semesta itu kira-kira 15 miliar tahun, sedangkan ukuran diameter dari alam semesta yang dikenal oleh manusia itu kira-kira 30 miliar tahun cahaya. Begitu luas, begitu besar alam semesta, tidak terbayangkan oleh kita betapa besarnya alam semesta yang diciptakan oleh Allah. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dengan usia manusia, umur manusia, diameter alam semesta tadi kan kira-kira 30 miliar tahun cahaya. Sedangkan usia alam semesta diciptakan sampai sekarang kira-kira 15 miliar tahun. Sementara umur kita itu hanya 60 sampai 70 tahun sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi waktu hidup kita di bumi ini begitu kecilnya, begitu sangat-sangat sebentar. Nah, kalau kita lihat para pemirsa, ini adalah gambaran dari galaksi di mana kita tinggal, namanya galaksi Milky Way atau Bima Sakti. Matahari dan planetnya ada di sini, kemudian berputar mengelilingi pusatnya black hole di tengah-tengah di sini.
maka bumi kita di sini sudah nggak kelihatan, iya. Susunan tata surya juga ada di sini nggak kelihatan. Periode untuk berputar itu kira-kira 80 juta tahun. Nah, kalau ditanya di mana kita, maka sudah nggak ada ukurannya lagi, ya. Nah, itu kalau kita mau menemukan ya ada di dalam kumpulan dari bintang-bintang yang ada di sekitar matahari kita. Nah, kemudian kalau semua bertawaf, semuanya berputar terhadap pusat masing-masing, maka manusia pun juga bagian dari ciptaan Allah, ada ritual ibadah yang berputar terhadap pusatnya atau pusat perputaran ketika melakukan ibadah haji atau ibadah umroh atau tawaf sunnah, maka ada ritual namanya tawaf mengelilingi Ka'bah sebagai pusat. Kalau 3-4 juta manusia berputar mengelilingi Ka'bah serentak bersama-sama, maka bisa dibayangkan kalau dilihat dari atas itu seperti galaksi di mana manusia-manusia adalah bintang-bintangnya. Nah, kalau kita belum sempat melakukan ibadah haji atau umroh ketika kita bertawaf, apa dong tawaf kita para pemirsa? Maka tawaf kita adalah sholat kita. Nah, ini adalah gerakan dari sholat kita, dari berdiri, kemudian ruko, itu sama dengan berputar 90 derajat, kemudian iktidal sujud sama dengan berputar 135 derajat, posisinya duduk di antara dua sujud, sujud lagi, berarti sama dengan berputar 135 derajat, kemudian berdiri. Inilah gerakan satu rokaat sholat. Jadi satu rokaat sholat itu perputaran kita adalah 90 plus 135 plus 135 sama dengan 360 derajat. Itu sama dengan 1 kali berputar. Jadi semakin banyak kita melakukan sholat, berarti perputaran yang kita lakukan frekuensinya semakin besar. Nah, kemudian ketika seseorang melakukan sholat gerhana, baik gerhana matahari ataupun bulan, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, sholat gerhana itu dilaksanakan 2 rakaat, kemudian setiap rakaatnya dilakukan dengan 2 kali ruko, sehingga dalam 1 kali pelaksanaan sholat gerhana, baik matahari maupun bulan, itu kelebihan rukuk sebesar 90 derajat kali 2 sama dengan 180 derajat. Nah, menurut ilmu matematika, 180 derajat itu sama dengan garis lurus. Nah, sehingga saat itu bisa digambarkan matahari, bulan, bumi membentuk satu garis. Sudutnya 180 derajat. Nah, itu menggambarkan bahwa sholat dengan tawaf itu sama-sama berrotasi, sama-sama berputar terhadap pusat perputarannya. Nah, kemudian bukti bahwa sholat dengan berputar atau tawaf itu analogi, maka ketika kita melaksanakan sholat jenazah, yaitu dengan dengan 1 kali berdiri saja, dengan 4 kali takbir tanpa rukuk dan sujud. Kenapa tanpa rukuk dan sujud? Karena rukuk dan sujud menggambarkan berputar, menggambarkan tawaf. Karena yang kita sholatkan tidak berputar lagi alias mati, maka sholat yang kita lakukan pada sholat jenazah tidak ada rukuk dan sujud. Itulah gambaran bahwa tawaf dengan sholat itu sama-sama berputar terhadap pusatnya atau berotasi terhadap pusatnya. Demikian para pemirsa, kaji kita yaitu tentang bukti-bukti kebesaran Allah di alam semesta. Begitu teraturnya, mulai dari alam mikrokosmos sampai dengan makrokosmos, semuanya bertawaf berputar terhadap pusat masing-masing. Kita akan lanjutkan pada seri selanjutnya. Sebagai penutup kaji kita baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.